Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaja Sujana, instansi tempat saya bekerja di SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Kita mulai dari topik yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Piagam Jawaban. Ada 5 modul pelatihan merdeka belajar yang akan kita pelajari di dalam aksi nyata kali ini. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan bahagia. Baik, kita mulai dari yang pertama, dari Ibu Hebat di Indonesia. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya sebagai guru. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Maksudnya adalah untuk mengenal karakteristik siswa dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengharuskan siswa kita menjadi siswa yang merdeka, atau kita menghantarkan siswa kita menjadi siswa yang merdeka. Yang kedua, Bapak Ibu guru hebat, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, di mana peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, Bapak Ibu hebat, ingin menjadi guru seperti apa kita atau saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ki Hajar Dewantara, Ingarso Simpulodo, Imadia Mangungkarsa, dan Tuturi Handayani. Artinya, menurut pemahaman saya yang dapat saya implementasikan dari konsep Ki Hajar Dewantara, guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya
yang ideal. Ketika itu memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi siswa-siswa kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan siswa. Bapak Ibu yang hebat, kita mampu dan mempelajari yang kedua untuk menuju mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar di sini ada 3 bagian. Yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menurut pemahaman saya yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar menurut konsep yang dapat saya pelajari yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kodrat diri, dan yang kedua adalah asas rekor. Kodrat murid dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi tugas guru memastikan seluruh dimensi di dalam kehidupan murid bisa dikenal, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas rekon terdiri ada 3. Yang pertama adalah kontinuitas, di mana merupakan pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil diri sebagai sumber. Dan yang ketiga adalah konsentris, merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita. Sekarang di bagian keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mari kita pelajari. Yang pertama adalah budi pekerti. Budi pekerti ada 2 kata, budi dan pekerti. Menurut saya, setelah saya membaca literasi dari beberapa bagian, bahwa budi itu bisa diartikan adalah ranah batin yang meliputi trisakti. Apa itu trisakti? Trisakti itu adalah cita, rasa, rasa. Sedangkan pekerti adalah diartikan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti bisa diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak fikir, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang kedua yaitu teori konvergensi, di mana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri, dan sebagai sebuah misi yang mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya. Dan tujuan akhir dari aksi nyata ini, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhirnya dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi
dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid generasi natif dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada guru. Itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya mengharapkan dari Bapak Ibu setelah mendengar pemaparan dari saya tentang materi Merdeka Belajar, Bapak Ibu dapat mengisi link Google Form berikut ini atau bisa Bapak Ibu klik yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau juga Bapak dan Ibu bisa mengisi kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kerja apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi belajar ini. Kata-kata terakhir saya, mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan Indonesia agar dapat menjadi seorang guru yang tidak tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Maka kita selalu menjadi guru inovatif, kreatif, dan proporsional. Yang dari saya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya sampaikan terima kasih. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.